Siapa yang gak jelas? Papskuy. Tunjuk. Apa Papskuy? Apanya? Sampai ke belakang ya. Apa sampai ke belakang Papskuy? Gak boleh begitu. Salim sama Papi. Salim. Cium tangan. Sayang Papi. Yang cium lah. Gini. Gitulah. Papskuy. Wow. Papskuy ini. Papskuy. Gitu. Gimana jogetnya? Kita. Gini. Gitu. Itu joget apa? Joget kayak kalian. Alea. Apa? Joget kayak kalian. Udah nyampe aja. Udah nyampe. Jangan buka pintu dulu. Nenek. Iya, ada nenek, biarin. Nenek lagi nungguin. Nungguin aku ya. Ya udah. Oke, kita mulai di ini ya. Tanggal 5 bulan 5 di jam 9.14 udah mulai. Orderan belum masuk. Kita lihat di sini. Di sini itu pendapatan udah 53.000 aja. Gue narik malam-malam ini. Jam berapa tuh? Jam setengah 2, jam 2. Ini cepet nih ngantar itu. 37.23 sama 15 menit nyampe 29.000. Ke tanggal 5 tuh. Pulang jam 3 pagi lah. Ya, 20.000. Jangan 20.000 juga dong. Cepet gitu. Di malam hari itu gacor. Gacornya ini nih, kita cek tanggal 5. Gojeknya sengkai juga emang. Bunyi sama argonya sama kayak Grab, mirip. Ini nggak narik. Kita langsung aja. Singkat cerita, itu sedikit nyalong kemarin itu, ya begitulah, nyangkut malam-malam nyangkut. Jadi ya udahlah, di Jakarta lagi nyangkut, ya udahlah kita nyoba Kalibata 40. Ini gua nggak ada harting ya. Kalibata 40.000 gocap. Oh, nyari cepet aja dulu deh. Jadi kalau malam itu rame sebenarnya, tapi tempat-tempat yang tertentu. Tempat-tempat tertentu ya harus patroli gitu. Kita cek videonya deh sebelum kita on beat. Wih, rame kali. Rame kali bongkaran nih. Party is over. Are you lady? Oke. Or man? Udah nih. My phone? Yeah, in here. My phone, my charger, my... You're carrying your charger as well. You're tired. I wanna sleep here. Iya, jadinya kalau malam itu langsung masuk loh 90.000. 96.000 loh bandara, langsung masuk. Gojeknya daerah Anggodo. Wah, cowok. Ditunggu ya, mau tunggu baik sana ke sana. 96.000. Cepet banget masuknya. Oh, ini tadi nih gocap gitu. Tapi kita matas ke bawah nih. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita gas dulu lah. Kita jemput. Hari Jumat ini kayaknya rame, tapi waktunya sempit gitu. Alhamdulillah ya. Belakangan ini. Oh, Daerah ya? Iya. Daerah ya? Daerah ya? Iya, daerah.
Ya. Dikira Bapak lah masih di sono. Nggak apa-apa, jangan, nanti kita memang lewat situ. Iya, langsung lurus aja. Bener, Pak. Ya, makasih Dik. Ya, langsung. Oh, ya, Bapak ada yang mana aja, Pak? Ada. Kemana, Pak? Ke bandara, ke Lampung. Oh, ke Lampung. Pulang lagi kapan, Pak? Oh, lama saya. Oh, lama. Bisa 2 minggu kali. Tapi sering nggak keluar kota, Pak? Sering lah. Ada. Tapi urusan sendiri. Oh. Kalau dulu mah lebih sering lagi. Di rumah tuh bisa dalam sebulan bisa cuma berapa hari. Oh, sibuk Pak ya? Enggak, hanya nawarin langganan, Pak, kalau ke bandara. Oh gitu? Iya. Oh, ini di apa namanya, di Rembes, Pak? Enggak, saya udah pensiun. Oh. Udah pensiun, Mas. Jadi kalau dulu masih aktif. Oke, kita sudah sampai alhamdulillah di Terminal 3. 96.000 ya, alhamdulillah selesain. Dan enggak. Di jam berapa? Di jam 9.57. Waktu kita matas ke bawah apa gimana kita bingung, tapi agak sedikit berpikir dulu ya. Berpikirnya di Suwarna dulu ya. Tadi banyak belajar dari customer. Bapak siapa sih namanya? Gue lupa lah. Aduh. Kita lihat ya. Gue nggak tahu bapak ini tadi bercerita banyak hal tentang pengalaman berbisnis dari migas, jalan tol. Ih, serem. Wah, boleh juga nih. Oke. Kita cobalah, namanya juga usaha ya. Usaha aja terus. Ya Mas, buru-buru aku. Soalnya panas, aku nggak suka panas, sorry ya. Udah di depan, Kak. Ya, di belakang. Mau aja next ya, aku di depan ya. Kapan nextnya? Ntar. Aku balik. Ntar aku bagus-bagus dulu. Ini kan aku habis dari perawatan, Mas. Oke, kita sudah sampai di Jalan Mukni. Kita sholat Jumat dulu. Kita parkir di situ. Kita sholat Jumat. Semoga berkah untuk hari ini. Pemandangannya keren lah. Depan kita gedung-gedung pencakar langit. Oh, kita lagi berada di lantai 3, kita turun. Suasananya keren banget, Bro. Masjid apa ya, lupa namanya, di Jalan Mukni. Kita ada offline jam 14.20, jam 2. Berarti kita punya spare, narik satu yang argonya kecil-kecil aja ya. 50.000 balik lagi. Karena spare sedikit banget, 1 jam setengah. Semangat. Wah, HRV lewat. Tadi masuk 30.000-an. Ya. Sisa ininya doang. Aduh. Oke, mungkin videonya agak sedikit berantakan, tapi ya udahlah, kita fokus nanti di
nunggu offline. Kita nyari orderan yang secukupnya dulu, ntar jam 2:30 kita, soalnya ada offlinean. Jangan jauh-jauh ngebitnya gitu. Sambil menunggu order, tetap semangat. Oke, apa nih? Kita dapat orderan dari sabu Haji Gatot Subroto menuju ke MTH Square Apartemen Office 44.000. Jadi lagi cakep ini harganya, nahan 44.000. Kita gas dulu lah ya. Berempat ya? Maaf mas. Oh berempat. Ini ya pak. Oke. Halo bentar ya. Ya. Iya. Iya. Oh namanya ini XL7. Iya. Siang mas. Iya. Ini ke Bidakaran. MTH Square. Berarti Berarti kita ada- muter di mana nih? Ke arah Uki. Enggak, kita cawa ini aja, muter bundaran. Oh. Ya. Oke. Enggak. Udah di record ya? Mas tapi aku mau dimundurin nih. Boleh bantu mundurin? Aduh ya Allah, Susah. lumayan. Ini udah di record. Udah. Oh. Bisa nyampe nggak ya mas? Nggak macet kok aku Enggak lihat macet. di maps. Udah dari tadi ya nunggu di sini. Tadi? Tunggu di luar aja tahu mas. Enggak. Nggak usah, Mas. Tadi di luar. Oh iya. Iya. Itu lumayan kan kalau gratis. Gak macet sih. Ini Kak, maaf. Oh iya. Tadi dicek sih nggak macet. Oke. Oke guys, jadi ini aku mungkin yang nonton belum ada yang tahu namanya siapa. Kalau di orang pada tahu namanya Tita. Oh. Tita karena waktu itu di InDriver itu namanya Tita. Mm-mm. Oh, kalau boleh tahu namanya siapa? Tita itu nama panggilan aku, Mas. Oh, nama panggilan di rumah kan. Oh, panggilan nongkrong main gitu. Enggak juga sih. Kebetulan juga. panggilan di rumah aja. Terus pas daftar InDriver-nya pakai nama Tita aja, lebih simpel kan. Oh. Tapi nama full name aku tuh ya Cikita Malia. Kita Bum Bum. Ciki. Ciki Bum Bum tuh nama Instagram aku sebenarnya. Oke, jadi dia punya Instagram namanya Ciki Bum Bum. Ciki Bum Bum. Nanti Biar mungkin fenomenal kan? Oh. Tapi itu privat apa? Sekarang masih privat atau masih? Iya masih aku private sih mas, karena emang sebelumnya kan punya Instagram nih, punya akun terus dihack kan. Oh. Terus oke. kayak ada sedikit trust issue gitu loh, trauma gitu ya. Dulu sampai berapa? Kenapa? Instagramnya sampai berapa? 1 juta gitu. Aduh lupa, udah lama itu. Terus akhirnya sekarang aku Bikin ulang. bikin ulang, terus hanya orang-orang yang kenal aja sih. Oh, Masih orang-orang yang kenal aja, yang aku follow dan aku follow back. Instagramnya mau di privat apa mau biasa? Kalau rame. Oh, masih dipilih-pilih lagi gitu. Iya mas, karena kayak apa ya? Ya udahlah. Kalau cara milihnya gimana tuh? Ya emang aku kenal, emang teman-teman aku Misalnya semua. misalnya nggak ada yang kenal. Maksudnya?
Misalnya nggak ada kenal tuh banyak tuh Ya udah aku biarin aja. Oh, oke. Oh ya Kak, ini udah berapa lama kerja di Lion? Aku 5 tahun lah. Ya udah mau jalan 6 tahun. Mau jalan 6 tahun, lama Hmm. juga. Kesan-kesannya pas di pertama kali sampai sekarang kerjanya. Kesan Awalnya kan ya excited lah. Excited. Semua orang kan ya namanya semua orang pasti punya cita-cita ya. Ya udah, ini salah satu cita-cita oh saya. cita-cita. Ya udah tercapai. Ya punya cita-cita baru lagi dong. Tapi dari 5 tahun itu ada rasa jenuhnya gak sih? Jenuh pasti mas, lagi jenuh-jenuhnya nih sebenarnya. Kayak hubungan ya, jenuh Oh, gitu. pastilah. Jenuh karena kan selalu kan, dan kerjaannya ya ini terus yang dilakukan setiap hari gitu loh. Terbang, pulang pergi gitu pasti. aja. Ada pengen mainnya gitu nggak juga? Enggak lah. Enak sih kerjanya kan, kita bisa jalan-jalan juga kan. Bisa Cuman healing. cuman ya kalau dibilang titik jenuh ya pasti ada lah. Misalnya kan Lion kan mindsetnya masyarakat itu kan Lion apa ya, delay atau apapun gitu. Terus tiba-tiba di pesawat ada delay terus marah-marah. Pramugari sebagai penengah apa gimana sih menyampaikannya? Ya kita apologize, pasti minta maaf ya mas. Terus ya biasanya mereka tuh komplainnya nggak di kita sih, tapi mereka ngedumel aja pada saat naik pesawat tuh pasti ada ya. Cuman ya kita sebagai front offline dari perusahaan ya udah apologize aja. Biasanya mereka tuh kan marah-marahnya di ground staff ya pada saat mereka di gate ya, pasti di situ mereka pada banyak komplain. Cuma pada saat udah di pesawat palingan nanyakin sih, Mbak kenapa delay ini segala macam, kok lama banget pesawatnya, palingan kayak gitu doang. Udah Oke, benar-benar. Udah safety atau enggak gitu loh. Ada gak yang nakal tuh, misalnya ada yang masih dibilang handphonenya dimatikan terus handphonenya masih main aja gitu? Ada sih. Ada yang badung-badung gitu ya? Ada. Pernah negur gitu? Itu bukan. Kalau negur ya pasti everyday lah mas, setiap penerbangan pasti ya ada aja penumpang kan yang masih di dalam pesawat juga nelfon. Terkadang udah mau take off juga masih main handphone, itu ada. Cuman ya kita tegur baik-baik. Ya sejauh ini sih penumpang masih ngedengerin ya, masih kalau kita kasih tahu. Terus penumpang yang lain juga biasanya kalau emang kita nggak kelihatan penumpang ini main handphone, penumpang yang lain tuh biasanya info ke kita, Mbak itu masih pada main handphone. Ya kita ya pada ini sih pada banyak yang aware karena udah tahu kali ya di dalam pesawat nggak boleh main handphone. Kalau penumpang genit-genit ada tuh? Kalau penumpang yang genit sih tiap hari ada apa, sering apa jarang? Genit dalam hal kayak gimana nih mas? Rata-rata kan lewat bicara biasanya ngegombal. Iya, gombal gitulah. Banyak. Kalau yang genit negatif nggak ada ya mas, cuman ya nggak genit sih, paling nggak ngobrol. Ngobrol ya pasti ada. Kalau genit aku sih belum nemuin ya yang hal negatif di akunya ya. Iya. Cuman kalau di cabin lain ya aku nggak tahu. Kalau di aku sih sejauh ini alhamdulillah aku belum nemu. Cuman kalau yang ngobrol pasti ada. Nggak macet nih aku nih, early banget nih. Enggak juga sih. 15. Aku belum lihat nih, coba deh bang. Lihat map. Berapa menit kalau ke situ? Bentar ya. Oh, di langganannya itu lagi di liburan apa gimana? Lagi pulang kampung dia. Pulang kampung. Udah lama juga sama dia? Lama sih mas, ya banyak juga apa banyak sih. Jadi ya ibaratnya ya kalau emang mau antar jemput ya udah. Oke. Terus ini apa namanya, yang paling terakhir saya nih ya terakhir mas itu yang terakhir aku tawarin sih, kebetulan ganjil ya tadi. Apa sih ganjil atau genap ya? Ganjil sekarang. Ganjil ya, bukan platnya mas.
Saya ganjil. Oh Emang iya, langganan? aku kebanyakan tuh dapetnya yang genap kebetulan. Jadi biasanya kalau misalnya ganjil, Oke. tapi kebetulan aku sering dapet schedule-nya yang emang gak gage ya. Jadi mereka bisa jemput juga. Gitu. Ganjil, nggak gage. Nggak ganjil genap, maksudnya waktunya yang nggak gage. Oh, gitu. waktunya nggak gage. Oke, oke. Jadi ini contohnya tuh kayak jam-jam 1. Oh, Kan itu belum gage kan. benar-benar. Jadi biasanya mereka selalu ngejemput. Dan sering nanyain kan. Apanya nanya? Ya nanyain, Kak kapan terbang gitu. Oh, Ada schedule nggak gini-gini ya gitu. Soalnya saya lagi deket apartemen katanya. kalau nggak ada langganan, lama dong berarti prepare-nya, ordernya. Kenapa? Ordernya. Kalau misalnya langganan yang nggak ada gitu. Enggak deket kan Mas, biasanya mereka tuh banyak yang standby di bandara. Bukan, yang kalau di apartemen. Oh, Terus ya paling nggak makanya aku suka pakai InDriver tuh, jadi tahu berapa menit gitu, jadi aku bisa tahu. Tapi biasanya sebelum 30 menit sebelum aku mau pergi aku udah pesan dulu. tapi sering pakai Grab atau Gojek. InDriver sih Mas. Oke guys, jadi ini udah mau nyampe Terminal 2. Aduh, Dan- kaget gue. Dan apa namanya, agak sedikit grogi sayanya, jadi ya udah videonya seadanya aja. Dan kalau mau yang follow Instagramnya Instagram namanya Ciki Bumbung, nanti ada di deskripsi nanti mau follow aja ya, semoga aja di add karena ya jangan privasi dong, kalau bisa dibuka biar banyak, tapi terserah kakak yang punya Instagramnya kan ya. Ntar ya aku buka. Nah, pada dasarnya Instagramnya Ciki Bumbung namanya. Kalau mau follow aja. Kebetulan udah mau nyampe di Terminal 2. Depan lagi Mas. Apa Solaria? Iya, Awe? depan Solaria aja. Terus lagi. Di depan taksi itu aja. Ini jangan ketinggalan. Oh, iya. Ketinggalan. Iya, terima kasih banyak kita. Tadi mau mundur ya. Oke, kita sudah pasar. Alhamdulillah sudah ditunaikan. Waktunya kita nyari duit lagi. Ini Masjid Al-Barkah seperti biasa, Masjid Al-Barkah. Oke, kita gas, kita parkir di pinggir jalan soalnya. Hari ini sedikit vlognya agak berantakan, tapi mau lebih rapiin lagi. Mohon maaf yang nonton videonya agak sedikit melenceng ke sana, melenceng ke sini. Karena tadi ada agenda, terus ada offline, ada agenda, ada offline, ada agenda, ada offline. Pada dasarnya tetap semangat, yang lagi narik tetap semangat, jangan goyang halus, tetap optimis dan fokus, disiplin jangan lupa. Dan jangan lupa sukses selalu dan berkah selalu. Oh, main motor dia sekarang. Motornya drugs. Santai ngopi di sini ngerokok. Gelap nih. Oke. Keren ya. Stop. Kita nyantai nyari gendongan ke bawah. Nyari gendongan ke bawah aja, gendongan. Setorkan ke Rembes. Basic office drive. Oke dah halus dah. Tapi jalan halus. Padat. Iya. Ini ada emani nggak? Jadi satu aja
Jadiin satu aja. Oke, langsung lagi kita sambut dengan ke Bekasi, dari Tanjung Duren ke Bekasi. Kayaknya nggak sedikit ini ya, berantakan ya videonya, tapi kita gas aja. Penumpang berikutnya kita jemputnya di sekolah SMK Yadika nih. Tadi dari bandara dapet, terus kita dapat lagi TikTok nih, tapi ke Bekasi. Jauh juga ya. Gas lah. Belokannya mana nih? Ini kita dapat orderan itu 150. Nggak ada harting ini. 120. Ya udahlah, kita gas aja ya. Sampai jam berapa sana ya? 9:30-an ya. Oke. Selamat malam Bapak. Ya Ibu. Kok? Bu, ada yang money flash? Ya? Ada yang money nggak flash? Enggak ada. Oh. Pakai punya Oke. Saya dulu boleh ya? Oke. Kurang kencang ya Mas? Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lini masanya nih. Sekarang udah jam 11 ya. Setengah 12. Begini doang lini masanya. Tapi lumayan. Oke, jadi videonya sampai di sini. Terus banyak orang yang nanya kemarin di komen YouTube-nya ya. Udah, edukasinya kurang gitu. Mohon maaf, masukannya diterima gitu. Ngomong gimana ya, masukannya ya. Jadi gini ceritanya, aneh nih, saya itu pengen agak lebih random lah. Jadi yang penting bawa duit gitu, pulang bawa duit. Jadi nggak fokus saja di satu titik gitu. Kan kalau ngelihat dari kemarin pas nyobain InDriver kan agak sedikit serius aja. Gue nyobain driver perdana, kedua, ketiga ya kan, upload lagi malah banyak yang main loh. Gue bingung, gue berat ngomong aja. Tumben-tumben lu main InDriver. Ya tumben-tumben lu main InDriver. Udah halus jangan goyang. Udah halus jangan goyang. Efek sampingnya luar biasa ya kan. Sampai isinya receh-receh aja susah diambil. Iya, gue merasakan itu, yang receh aja susah diambil nih. Berdebah. Ya dasarnya Pak Indra Papski gitu ya kan, mau mencoba random karena emang lagi anyep-anyepnya nih. Kalau misalnya fokus nih, misalnya nggak random nih, misalnya satu fokus aja, misalnya Gojek habis, cuman main di titik tertentu, titik jam ramai, titik tertentu jam ramai, titik tertentu jam ramai, itu aja. Kalau nggak main begitu mah lama anyep, duit agak susah gitu. Apalagi kalau mempunyai Grab gitu ya, misalnya lu Grab aja goyang, lama masuknya lama. Tapi kalau misalnya rajin banget ya, serajin-rajinnya tetap aja ya, berat juga, pasti goyang juga karena macet. Kecuali kemarin nggak macet, goyang juga. Butuh dorongan lah, butuh support juga gitu. Wah, ada Maxim juga nih, lagi santai-santai tiba-tiba nongol yang asik gitu, yang enak dicocol, gas aja gitu. Jadi main random, yang penting pulang bawa duit. Pada dasarnya yang enak diambil ya
berarti lu worth it gitu, wah lu suka gitu. Tapi kalau itu gue main random ya, saya main random, saya lagi belajar bicara, saya Anda gitu. Berat juga ya ngomong ya. Biasanya ngomong gua lu ya. Biasa aja deh gitu ya. Lagi ngerapihin tutur kata lah ya, bahasanya gitu. Karena gue disuruh ini gue rapi nih. Ada yang netizen ngomong gini, rapi itu dulu gue berantakan emang. Sekarang emang disuruh rapi. Jangankan sebelum gue berantakan itu gue disuruh rapi, tapi gue mau begini bang. Gak bisa, lu harus rapi, baju rapi, celana mau pasti rapi, baju rapi, rambut rapi, ya siap rapi. Jadi sampai sekarang gue mau berubah, ingin merubah gaya hidup gitu, asik gaya hidup. Ya begitu, dasarnya harus ada perubahan gitu setiap yang kita lakukan. Dan inovasi-inovasi yang baru. Selama ini bukan kalau untuk mengedukasi agak berat karena random. Kita ambil sisi positifnya aja. Cocok angkut, cocok ya gitu. Halus jangan goyang, dasarnya itu. Ya seperti biasa kalau mau main yang tempat rame semua aplikasi juga bakal masuk, serius. Semua aplikasi juga bakal masuk. Betapa ramenya ya, misalnya penduduk Jakarta sama Jabodetabek pada ke satu tempat, ke Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan rame dalam satu juta penduduk dalam satu kota wali kota provinsi apa sih namanya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, satu kota itu misal 1 juta penduduk yang order 500 order, ya nggak kebagian, nggak lucu. Cuman masalahnya mainnya tempatnya aja sih sebenarnya. Terus kalau main tempat ya udah gue main random aja dah, yang masuk enak, yang enak masuk gitu. Ngomong apa sih gue, ya ngomong gitu aja ya. Mungkin videonya sampai di sini, dan ada yang ngomong ya nih kemana duduk depan. Jangan lupa follow tuh Instagramnya Katita Pramugari Lion. Yang gue kira itu baju yang warna batik begitu dia batik. Ternyata itu baju yang kayak gitu itu Lion ternyata ya. Tita itu kerja di Lion Pramugari gitu. Gue kira yang baju putih sama merah itu Lion, ternyata batik. Terbalik gue mindsetnya. Itu ketemu. Jadi ketika orderan pertama si Gojek dapat bandara, ya ditelepon. Gue lagi matas ke bawah, ditelepon sama dia. Ya udah gini balik lagi. Oke, terus sholat Jumat balik lagi. Emang udah janjian kemarin ke bandara. Ya udah ke bandara, tungguin lah, gas gitu. Dasarnya tetap semangat. Jadi judulnya kalau dibilang sih judulnya Driver Online Rasa Offline. Mungkin videonya agak sedikit berantakan ya, dari ngalong tuh, terus gue balik pagi siang nggak jelas, narik gak di bandara ngopi ngerokok nyantai, sedikit berbicara dan dapat offline. Di bandaranya gas berangkat dan sampai Bekasi, matas pulang ke sini. Jadi gitu aja sebenarnya kerjaannya hari ini dan nggak kejebak macet hari ini, emang karena nahan kemarin di bandara tadi, ya begitu untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kerja keras Indra Papski. Yang penting tetap bersyukur apapun yang kita lakukan, tetap bertawakal dan berikhtiar. Wah, semoga kita bisa seperti siapapun itu yang pada dasarnya terbaik gitu. Ya udah, mungkin videonya sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah like, subscribe, komen positif dan negatif. Terima kasih banyak untuk menginspirasi lebih baik lagi si Indra Papski. Dan doakan Indra, semoga Indra Papski sehat-sehat selalu dan sukses selalu dan kreatif dan inovasi-inovasi yang baru yang mengedukasi driver bisa, yang penonton yang bukan driver dan itu lebih senang nontonnya, ya
hatur nuhun dan terima kasih ya. Mungkin yang gak dikembangkan lagi, emang gue masih grogi dan bukan grogi sih, kalau ketemu cewek itu agak sedikit goyang karena ya berat lah goyang. Ya udah, mungkin video sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Indra Babski. Oh iya.